selamat sore, selamat malam. Asik. Dan selamat datang di acara pesantren Kilat Ramadan ini. Mari kita beri tepuk tangan. Ngomong-ngomong, bagaimana sih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya baik. Kalau bagi yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya penyakitnya. Amin. Terus, bagaimana dengan puasanya nih? Lancar ya, alhamdulillah lancar. Tapi kalau untuk bagi yang cewek-cewek nih, pasti ada yang kena bolong kan? Ya pasti ikan ada halangan ya pasti. Tapi bagaimana nih dengan yang laki-laki nih? Puasanya lancar nggak? Lancar. Atau pada budim lagi? Budim, buka diem-diem. Budim, buka diem-diem di tengah siang bolong. Pada budim nggak nih? Jangan-jangan. Enggak ya. Tapi lain kali jangan begitu ya. Nggak boleh. Ya. Oke. Salam super Bapak Kemi, para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Rina Tiana Aska atau biasa dipanggil Anis ya. A-N-I-S, Anis, bukan Anissa ya. Anak manis. Bisa aja. Anak manis kayak kolak. Ya, Anis ya. Saya baru mau 14 tahun. Ya, mungkin bagi kelas 7 ini kakak kelas kalian ya, tapi kalau untuk kelas 8 ini saya seangkatan sama kalian, jadi jangan panggil kakak ya. Ya. Panggil aja Pak. Oke. Nah, di acara ini kita akan membicarakan Islam dan radikalisme. Untuk itu, kita datangkan narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Mubarok. Mari kita sambut meriah dengan tepuk tangan. Ya. Beliau ini jabatannya sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Ya. Ini adalah Bapak Ahmad Mubarok yang sangat amat ganteng dan bahana ya. Ya. Nggak punya receh. Bapak Ahmad Mubarok bisa dipanggil apa nih Pak? Biar lebih enak. Abang. 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 Abang gimana sih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Ya. Abang bagaimana puasanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Terus saya lihat-lihat nih Abang ya. Kok Abang makin kesini makin ganteng aja sih Bang? Ya kalau abang makin cantik repot. Waduh. Ya. Itu ya. Mari biar tidak lama-lama nih Pak. Ini kan kita sedang membicarakan Islam dan radikalisme ya. Ya. Bang, apa sih yang dimaksud dengan radikalisme? Terus apa sih hubungan dengan Islam dan radikalisme itu sih Pak? Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, lapar dan haus? Pasti. Lapar dan haus? Pasti. Alhamdulillah berarti puasa. Ya. Mudah-mudahan kalau nanti ada yang lupa makan, pembicaranya di sini kenapa jadi kipas angin menjadi? Emang kipas anginnya ada Abang? Ada iya. air-airnya. Bukan kipas angin yang merubah kipas angin yang menjadi saingan Nabi Aman ya hari ini. Iya. Yang paling ganteng ya. Paling ganteng. Ya. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang lupa makan ketika puasa, mudah-mudahan ingetnya pas setelah minum ya. Sebab kalau masih makan udah inget seret kan. Ya, ini ada satu tema yang tadi disampaikan oleh ketua OSIS kita ini. Ketua OSIS kita yang makin cantik aja. Ya kalau makin ganteng juga repot kan. Ya. Beda gender. Beda gender.
tentang Islam dan radikalisme. Oh, ini tema luar biasa ini, ya. Ini sebenarnya untuk kalangan yang tingkat tinggi, yang ilmunya tingkat tinggi nih, sudah sampai jurus 10 ini, ya. Namun mudah-mudahan sedikit yang Abi Abah sampaikan tentang Islam dan radikalisme ini menjadi pelajaran dan pengalaman terbaik. Saya mau nanya dulu sama Anis. Anis pernah dengar nggak kata-kata radikalisme, Nis? Oh, saya pernah dengar. Di mana, Nis? Dari Koni. Dari Koni? Iya, Koni. Menurut? Oh, aduh, beda yang udah ikut Koni mah, ya. Tentang radikalisme, ya. Ya. Yang kamu pahami Nis tentang radikalisme itu apa, Nis? Radikalisme, menurut saya sih perbedaan kan radikalisme dibagi menjadi dua, radikal dan radikalisme. Dan kebanyakan orang berpikir radikal itu tidak perlu. Sebenarnya itu perlu. Radikal itu berarti sebenarnya itu berpikir lebih dalam, ya, berpikir lebih dalam. Radikal itu adalah berpikir itu lebih dalam. Dan bedanya radikalisme itu adalah itu orang-orang atau sekte, ya sekte atau itu yang apa namanya? Berpikir sama itu mainstream kalau nggak salah, ya. Jadi radik itu nggak salah sebenarnya. Yang salah itu ketika radik ini menjadi paham, ismenya ini yang kemudian menjadi disalahgunakan pemahaman radiknya. Namun sebelum kita bahas radikalisme, karena temanya adalah Islam dan radikalisme, kita mendalami dulu apa sih yang disebut dengan Islam dulu, Nis, ya. Coba asrot itu namanya asrot, asisten sholat. Ya. Coba asrot, slide-nya, slide pertama, asrot. Oh, ada kesalahan teknis. Ya, yang pertama ini Islam. Islam itu asal katanya itu salima, yang kemudian menjadi aslama, yuslimu, islaman. Ini orang Islam bukan yang hadir ini? Orang Islam bukan? Maka orang Islam harus tahu dan paham apa itu arti dari Islam. Kalau Kristen salah siapa? Ya, Anis orang Islam bukan, Anis? Oh, saya orang Islam lah. Dari lahir? Dari lahir. Kamu tahu nggak arti Islam itu apa? Islam itu Isa, S-nya tuh subuh, S-nya duhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Itu mah hanya pengertian dari sisi huruf, ya. Jadi Islam itu yang pertama, makna Islam itu kan katanya Islam itu berasal dari kata salima, yang artinya selamat. Lalu menjadi aslama, ya, yang artinya menyerahkan diri atau tunduk. Jadi orang Islam itu harus tunduk dan patuh serta menyerahkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah, yaitu Tuhan kita. Karena dasarnya Islam itu adalah salimah. Salimah itu artinya selamat, damai, tenang. Maka orang-orang Islam harus menjadi orang yang bisa membawa keselamatan dan kedamaian. Ini poinnya nih. Jadi, wah ini ada pengungsi dari mana, migrasi nih? Ya. Jadi kayak migrasi burung ini. Dari Ukraina. Dari Ukraina katanya. Ya. Jadi sekali lagi Islam itu karena kata asalnya adalah salimah, ya, yang artinya itu adalah damai, selamat, tenang, ya, tentram. Maka orang-orang Islam harus bisa menjadi orang-orang yang membawa keselamatan, menjadi orang yang membawa kedamaian, bukan sebaliknya membawa kehancuran dan kerusakan. Ini nanti nyambung ke radikalisme, ya. Selain Islam itu sebagai orang yang tunduk dan patuh, orangnya disebut muslim. Kalau perempuan muslim, kalau perempuan muslimah, kalau laki-laki muslim.
Nah, kemudian dikembangkan menurut istilah bahwa agama itu, Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga alam jagat raya. Jadi sebagai orang Islam bukan hanya menjaga hubungan kepada Allah saja, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan alam raya ini. Kalau ada orang ngaku Islam, ibadahnya bagus, salatnya bagus, puasanya bagus, kemudian sama tetangga nggak mau akur, sama manusia tidak mau berbuat baik, inginnya menzalimi, inginnya merusak, sama alam raya juga tidak mau menjaga kelestarian, disebut Islam atau bukan? Disebut Islam atau bukan? Belum Islam. Oh, saya sih, menurut saya itu Islam KTP ya Bang. Nah, Islam KTP, ini korban sinetron. Ya. Si Indosiar. Ya. Jadi Islam KTP baru Islamnya saja, tapi belum maksimal atau belum menjadi Islam yang sebenarnya. Atau sebaliknya, ada orang yang baik terhadap sesama manusia, pokoknya baik deh, royal, suka memberi, dermawan, tapi nggak pernah ibadah sholat, nggak pernah puasa, sama alam raya juga asal aja tidak menjaga. Sudah Islam atau bukan? Sudah Islam atau belum? Belum menjadi Islam. Siapa tuh yang begitu sholatnya bolong-bolong? Sholatnya masih belang betong. Ya. Kadang sholat, kadang kalau lagi galau sholatnya rajin. Kalau lagi senang, ya lupa sama sholat. Galaunya Ya. karena dia. Galaunya karena dia. Kena prenjol kasihan. Nah, kemudian apa itu radikalisme? Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Anis nih tentang radikalisme. Radix itu dari bahasa Latin yang artinya akar. Ya. Jadi orang yang radikal itu orang yang memegang teguh, memegang kuat akarnya. Jadi kita Islam yang disebut dengan radikal ya, dalam berislam itu kita memegang teguh ajaran agama kita, agama Islam. Kita berbudaya Indonesia, kita memegang teguh budaya Indonesia dengan kuat, namanya radikal. Nah, tadi yang salah itu adalah ketika radik atau memegang kekuatan ini dijadikan sebuah paham sehingga yang lain menjadi salah. Ini yang salah. Radikalisme ini yang tidak dibenarkan, ya. Sehingga radikalisme itu merespon, ya, kondisi yang sedang berlangsung dengan respon yang berdalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Kenapa demikian? Karena dia anggap apa yang dia lawan, yang dia respon berbeda dengan pahamnya. Jadi radikalisme hakikatnya itu sudah keluar dari Islam itu sendiri. Radikalisme sudah keluar dari Islam itu sendiri. Nanti akan Nabi jelaskan kenapa radikalisme itu kok dianggap keluar dari Islam. Tadi kita sepakat bahwa Islam asalnya itu adalah salimah, damai, selamat, tenang. Artinya orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam harus menjadi juru penyelamat atau membawa keselamatan, membawa kedamaian, membawa ketenangan, kesejukan bagi yang lain. Jadi kalau jadi orang Islam,
lingkungan kita tuh harus terbawa nyaman, terbawa selamat, terbawa damai dengan kehadiran kita, bukan sebaliknya. Nah, radikalisme itu sebaliknya. Dia membawa sesuatu yang bertentangan, berseberangan dengan kata salimah itu sendiri. Maka dikatakan radikalisme itu hakikatnya adalah tidak melaksanakan ajaran Islam. Kata Nisrina tadi, itu hanya Islam KTP. Nah, karakteristiknya seperti apa radikalisme itu? Ini harus dipahami, ya, supaya kita atau kalian tidak terjebak. Hati-hati, ya, hati-hati nih habis sampaikan bahwa jangan terjebak dengan kulit dan pakaian. Saya lagi, jangan terjebak dengan pakaian, dengan kulit atau pandangan luar. Ada orang yang jidatnya hitam, belum tentu dia ahli ibadah. Karena Islam itu tidak ditandai dengan jidat yang hitam. Jangan kalian tertipu, ada orang jidatnya hitam, wah ahli sujud, apa saja diikutin, jangan. Dan Islam itu juga tidak dilihat, dipandang dari pakaian atau celana yang ngatung, misalkan cingkrang. Wah terasa paling islami, belum tentu. Atau Islam itu dianggap sebagai, yang dikatakan Islam itulah orang perempuan yang jilbabnya, hijabnya lebar menutupi seluruh tubuhnya, belum tentu. Islam yang hakikat Islam adalah bagaimana dia kepada Allah, dia menjadi hamba yang taat dan dia bisa bermanfaat untuk umat manusia. Itu yang terpenting. Seberapa besar taat kita kepada Allah dan seberapa besar manfaat kita untuk lingkungan kita, manusia, umat, alam raya, itu seberapa besar keislaman kita. Betul nggak? Betul nggak? Banyak kok yang jidatnya hitam tapi gak bermanfaat sama umat, malah membakar permusuhan. Banyak kok yang pakaiannya lebar sebagainya, bukannya malah membawa kedamaian, kesejukan, tapi juga membawa keresahan misalkan. Itu adalah kulit. Makanya jangan tertipu. Lihat orang solehnya kayak gimana, taatnya seperti apa, dan hubungan dengan sama manusianya seperti apa. Itulah wajah keislaman yang sebenarnya. Nah, kebalikan dari itu ada karakteristik yang disebut dengan radikalisme. Karakteristik radikalisme, hati-hati. Kalau kalian menemukan ini, jangan ikuti. Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kalian punya tetangga non-muslim nggak? Yang dekat di rumah? Enggak. Anis enggak? Enggak punya. Kalian ada yang dekat tetangga yang non-muslim, entah itu Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu? Atau teman main kalian ada yang non-muslim? Yang ateis ada nggak? Ateis misalkan? Teman main? Wah, berarti pergaulan kalian kurang luas nih. Ketika kita punya tetangga, ketika kita punya teman bermain yang berlainan agama dan berlainan keyakinan kepada kita, maka kita tidak boleh memaksakan, ya, kehendak kita, kebenaran agama kita kepada mereka, sehingga yang terjadi adalah permusuhan. Walaupun dia agamanya bukan muslim, dia teman kita, dia susah kita bantu, dia sakit kita bantu. Jangan mentang-mentang beda agama, dia mau orang Kristen jangan dibantuin, nggak bisa. Itu namanya kita tidak toleran kepada siapapun yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita, walaupun berbeda agama. Disitulah kita menunjukkan bahwa umat Islam itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang Islam. Sepakat nggak?
Sepakat gak? Jadi kalau ada orang yang berbeda agama, ya orang Islam, kepada orang yang berbeda agama dengannya, kemudian menganggap musuh, maka dia salah satu karakteristik yang radikalisme. Atau yang tidak mau toleran, yang orang merasa benar sendiri terhadap sesama muslim, tapi beda paham, beda golongan, beda kelompok, kemudian menganggap kelompok lain itu kelompok yang tidak benar, ahli neraka dan seterusnya, maka itu adalah karakteristik orang-orang yang radikalis. Islamnya radikalisme. Hati-hati. Berarti sama aja dong dengan rasisme gitu. Beda. Beda. Kalau rasisme itu ya, kita menganggap orang yang berbeda dengan ras kepada kita itu yang harus dihabisi, yang harus dirusak, dan menganggap ras atau suku kita yang terbaik. Hampir sama lah. Ya, hampir sama dengan rasisme. Nah, yang kedua, fanatik merasa benar sendiri, orang lain salah. Pokoknya yang saya lakukan adalah benar, yang lain bid'ah, dolalah, ahli neraka. Yang kata yang terawih 8 dan 11 menganggap terawih yang 20 itu adalah terawih yang salah, bid'ah, sesat, nauzu. Ini rata-rata terawihnya berapa? Anis, kamu terawih berapa rakaat? Kalau dulu sih 21, sekarang dapat. Oh, 21? Enggak, 20. Tapi sekarang dapat rakaat. Kenapa? Capek. Ini yang salah nih. Ya. Tarawih 8 rakaat karena capek, nyari yang pendekan biar nggak capek, ini salah. Karena dasarnya nafsu. Nggak boleh. Ya, pelajari lebih dalam tentang hukum melaksanakan ibadah. Ya. Boleh aja kalian tarawihnya 8 dan witir 3, 11, tapi harus tahu dalilnya. Bukan karena nafsu. Ya. Anis berarti baru nafsu nih, kamu harus lebih dalam pelajarinya. Yeah. Jadi mereka atau orang yang terawihnya 8 dengan yang terawihnya 20 itu nggak boleh saling menyalahkan dan merasa paling benar ketika di depan umum, sehingga terjadi pertengkaran dan keributan. Yang terawih 8 benar, yang terawih 20 benar, yang salah siapa? Orangnya. Orang yang kagak terawih. Iya. Ya, yang terawih 8 benar apa salah? Benar. Yang terawih 20 benar apa salah? Benar. Yang salah siapa? Yang salah yang pertama yang kagak terawih, yang kedua yang menganggap terawihnya paling benar dan menyalahkan yang lain. Misalkan Anis terawihnya 8, Abi Ahmad 20. Anis bilang Abi Ahmad terawih, Abi Ahmad salah, bid'ah itu, ahli neraka, Abi Ahmad ahli neraka, kata Niri Serina. Astagfirullah. Itu ciri-ciri yang radikalis, Islam radikalisme. Perasaan saya nggak pernah kayak begitu. Misalkan contohnya, ya. Makanya jangan hati-hati. Kalau ada paham yang kayak gitu jangan diikutin. Hati-hati kalau ada yang ngajak kayak gitu jangan diikutin. Ikutilah ajaran agama yang damai, yang enak. Sama tetangga non muslim, kita bertetangga dengan Abi punya tetangga non muslim dulu. Abi ingat sekali, ingat banget. Dia orang non muslim, orang Kristen. Dia merayakan hari raya itu setiap tanggal 25 Desember. Hari raya Natal. Setiap tanggal 25 Desember, Abi atau orang tua Abi itu dikirimin makanan banyak sama dia. Seneng banget tuh. Angpau. Iya, bukan angpau, makanan. Ada daging, ada pokoknya makan enak lah, karena dia berhari raya. Kita terima, kita makan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika hari raya Idul Fitri, itu orang non-muslim juga ikut keliling sama kita. Dia punya kue lebaran juga. Padahal non-muslim. Itulah kerukunan yang luar biasa. Kita nggak pernah mencaci agamanya, kita nggak pernah mencaci Tuhannya, kita tidak pernah mencaci ibadahnya, tapi kita yang dihubungkan adalah bagaimana hubungan antar tetangga. Padahal kalau masuk rumah ada tanda salib yang gede, tapi kita nggak pernah menghina itu. Itulah toleransi yang luar biasa.
Toleransi juga membawa keuntungan, Abang. Iya. Apa keuntungannya? Itu biasanya hari Natal tuh pada diskon tuh. Diskon kan? Pemburu diskon. Ya. Keuntungannya tadi kalau toleransi, dia berhari raya, kita dapat hadiahnya. Abiyama punya tetangga orang Cina, Konghucu. Kalau satu Imlek, hari raya Imlek, pasti dapat dodol Cina. Enak gak? Enak lah. Makanya toleransi itu penting. Hati-hati yang mereka anti toleransi. Itu adalah bibit-bibit radikalisme. Hati-hati kepada mereka yang merasa paling benar. Itu adalah bibit-bibit radikalisme. Yang ketiga, eksklusif. Nggak mau gaul. Misalkan begini, di depan itu ada Rahmat Firdaus. Wah, Rahmat kayaknya bukan tipe saya. Jidatnya nggak hitam dia, nggak cingkrang, jenggotnya nggak ada. Gue walaupun selembar jenggot tapi kan jenggotan. Oh berarti bukan golongan gue tuh. Gue nggak mau gaul sama dia. Itu namanya eksklusif. Tidak mau bergaul kepada orang lain, terlebih oleh orang-orang yang di luar golongannya. Ngumpulnya sama golongan doang. Makanya kadang-kadang ngajinya ngumpet. Hati-hati nih. Yang eksklusif dan tidak mau kenal. Ingat loh. Sudah ada alumni Al-Kausar yang sudah belajar masuk kepada golongan ini, dia sudah tidak mau kenal sama gurunya. Nauzubillah min zalik. Nggak mau salaman, nggak mau kenal, karena dianggap gurunya berbeda dengan kelompoknya. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi lagi. Emang ada yang pernah? Ada. Abi yang ngalamin. Sehebat apapun kalian nanti setelah lulus dari Al-Kausar 20 tahun lagi, 30 tahun akan datang lagi, kalian menjadi apa? Kalian tetap murid MTS Al-Kausar. Dan guru-guru di Al-Kausar ini adalah guru-guru kalian. Nisrina 20 tahun lagi jadi Menteri Keuangan misalkan. Atau Menteri Luar Negeri. Ya, amin. Atau Menteri Urusan Peranan Wanita misalkan. Atau bahkan jadi presiden atau wakil presiden. Amin. Tapi tetap Anies itu adalah murid MTS Al-Kausar, muridnya Abi Ama. Walaupun dia seorang presiden, nggak boleh menghilangkan jasa guru, harus hormat dan taat. Ya, itu penting. Dan yang keempat, revolusioner, cenderung menggunakan kekerasan, memaksakan diri. Pemerintah ini adalah togut yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, maka pemerintah harus kita gulingkan, harus kita lawan, walaupun dengan kekerasan sekalipun. Ingat saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, yang terjadi di Suriah, yang terjadi di mana lagi, di Libya, itu karena banyaknya Islam yang radikalisme. Mereka menganggap paling benar, menyalahkan yang lain, kemudian mereka cenderung menggunakan kekerasan, mereka tumbangkan pemimpin yang tidak seiri dengan mereka, lalu kemudian yang susah mereka juga. Padahal di Libya nih, dulu itu masih Muammar Gaddafi presidennya, sekolah itu gratis nih. Rajanya ya? Ya, presiden bukan raja. Sekolah gratis, pendidikan gratis bagi pengantin baru yang baru menikah, dia mendapatkan subsidi dari pemerintah, listrik gratis, mereka makmur sejahtera. Hanya ada segelintir orang yang berpikiran radikalisme, yang berpaham radikalisme, didukung dengan kelompok-kelompok yang lain. Dia memerangi Muammar Gaddafi, terjadi perang saudara. Muammar Gaddafi tertangkap, dibunuh. Kemudian sekarang Libya menjadi negara yang miskin lagi. Susah nggak nih? Susah. Makanya di Indonesia jangan sampai seperti itu. Makanya jangan sampai bibit-bibit radikalisme ini ya tumbuh dalam diri-diri kalian, penerus generasi masa depan bangsa dan negara ini. Gitu nih. Abang, saya mau tanya nih Bang, kalau untuk radikalisme itu emang sama aja sih pencucian otak gak sih?
Cuci otak ini salah satu metode cara mereka orang-orang tertentu, kelompok tertentu untuk mengajak menjadi anggotanya yang kemudian mengikuti apa yang menjadi tujuan mereka. Misalkan Anies nih, Anies mengikuti sebuah kelompok tertentu, katakan NII, Negara Islam Indonesia misalkan, ya, atau Anies masuk dalam jaringan teroris, dia merekrut anggota, merekrut teman-temannya untuk masuk dalam jaringan terorisnya Anies. Maka biasanya salah satu metodenya adalah cuci otak. Apa yang dicuci otaknya? Pemahaman keislaman yang benar nih. Misalkan Anies punya teman pemahaman Islamnya baik, dia melaksanakan sholat sama orang tua baik, sama keluarga baik, lalu dicuci otaknya, didoktrin. Yang tadinya pemahamannya itu didoktrin sama dia, dicuci, dibersihkan, dianggap salah, lalu didoktrin, sehingga yang tadinya sama orang tua hormat, sama orang tua menjadi bermusuhan. Yang tadinya cinta kedamaian malah suka perang, bahkan berani merusak tubuhnya dengan meledakkan tubuhnya dalam bom bunuh diri. Nauzubillah. Hati-hati yang dicuci otaknya. Jadi kalau ada yang ngajakin dicuci dan macam-macam dan kalian curiga dengan hal itu, jangan diikutin, jangan diladeni, pergi aja udah. Begitu nih. Bahaya. Iya. Jadi cuci otak itu bukan berarti pakai rinso. Ya, bukan pakai sabun, disikat dan diguling di mesin cuci, bukan. Tapi dengan memasukkan doktrin-doktrin kelompok-kelompok mereka. Ada yang mau tanya lagi? Udah ya? Ya. Untuk habis ini Abang, kita ada penyerahan piagam, sertifikat dari panitia. Sertifikat sama parcel. Kirain sertifikat sama sirup, sama biskuit, sembako gitu, enggak? Namanya usaha. Oke, anak-anakku sekalian, ini sekelumit sebenarnya memang ini materi yang agak dalam, agak berat, tapi setidaknya bahwa radikalisme ya dalam Islam itu adalah mereka yang merasa dirinya benar sendiri, menyalahkan kelompok lain salah, kemudian mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, dan salah satu ciri diri mereka adalah memaksakan kehendak bahwa mereka yang paling benar dan negara ini harus dipimpin oleh mereka dengan cara mereka, sehingga mereka melakukan dengan kekerasan bahkan sampai dengan perang sekalipun. Maka kita harap Indonesia akan bebas dari radikalisme dan bisa menjadi negara yang tetap aman damai seperti saat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين